Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melaksanakan KBM, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan PBM pelajaran mengajar pagi ini, seperti biasa silakan pimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan untuk mengawali PBM kita, kegiatan kita, biar tambah semangat. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Kemarin ada yang ingin tanyakan sebelum kita melanjutkan. Sebelumnya kita bahas tentang demokrasi. Kalau ada yang tanyakan silakan, kalau tak ada, kita lanjut kepada materi berikutnya adalah makna beriman. Jadi anak-anak bisa dilihat di layar juga ada, kemudian di bukunya juga ada. Sila sama Bapak. Itu Pak. Oke, tentak kita tutup coba. Ya silakan perhatikan. Pertama yang perlu kita pahami adalah terkait dengan KIKD. Ya. Kemudian ini anak-anak mungkin sudah pernah mendownload apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan materi acara kita. Tentang apa ini? Pada hari akhir. Makna. Dalam materi ini di situ ada KD. Apa itu KD? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita apa? Oke. Menganalisis, ya, menganalisis. Nah, jadi perhatikan bahwa kegiatan menganalisis dan mengevaluasi makna ini nanti dalam bentuk kegiatannya adalah menggali informasi, ya. Nah, nanti menggali informasi. Setelah informasi itu digali, dicari dengan menggunakan berbagai macam media, teknologi internet itu dimanfaatkan, ya, lewat HP, dikumpulkan, kemudian siswa diharapkan nanti mampu mengemukakan makna iman kepada hari akhir. Tapi jauh sebelum itu, ya, tentunya kalian mempreteli apa itu makna, apa itu iman dan sebagainya. Nah, sebelum nantinya kalian diminta untuk menyimpulkan, itu adalah kegiatan siswa. Jadi menggali informasi, mengemukakan informasi, mengemukakan makna atau materi, dan nanti proses kegiatan menyimpulkan itu adalah kegiatan siswa. Ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna. Karena kita tentang makna, maka makna itu berarti kan sesuatu yang terkandung dalam sesuatu. Maka kandungannya akan banyak. Sama dengan apa kandungan mie instan ini? Oh, ternyata di situ ada tepung, misalnya kan ada airnya, ada garamnya, ada macam-macamnya. Sama ketika masalah iman kepada hari akhir ini, yang minta kandungan maknanya atau kandungannya maka akan banyak. Ya, ada tanda-tandanya, ada dalil-dalilnya, punya manfaatnya, hikmahnya dan sebagainya. Dalam pertemuan pertama ini kita fokus kepada makna. Nah, makna iman. Apa saja yang akan kita pelajari dalam makna iman ini? Itu di materi ajar sudah ada. Dengan indikator ini, maka inilah yang akan menjadi tujuan kita. Apa bacanya? Ya, setelah mengikuti proses belajar mengajar, ya,
termasuk anak-anak sekalian itu belajar untuk belajar. Dan saat ini Bapak sedang belajar mengajar dan kalian sedang belajar untuk belajar. Jadi nanti setelah kita proses ini berlangsung, di sana ada kegiatan diskusi, nantinya ada kegiatan menyampaikan pendapat, ada resudan, apapun prosesnya, maka nanti diharapkan kita dapat menggali. Jadi tujuannya kita kembalikan kepada indikator. Kemudian apabila anak-anak tak dapat menyelesaikan indikator ini, ada 3 ini. Misalnya nanti Bapak kasih ujian atau tes formatif atau penilaian ulangan harian berkaitan dengan materi. Kalau salah satu di antara 3 ini tak dapat diselesaikan, dijawab, bisa jadi nanti remedial. Insya Allah tidak remedial lah. Yang penting arahan Bapak diikutin, tugas dikerjakan, manfaatkan teknologi ya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan kita. Dan kebutuhan yang esensial bagi siswa itu adalah belajar, tumbuhkan rasa ingin tahunya, dimunculkan rasa ingin tahunya. Itu seperti itu. Yang itu akan banyak, nanti akan ada LKPD. Kemudian ini adalah materinya, peta konsep kita. Ya, anak-anak silakan pokoknya gali informasi, perbanyak referensi, ya, sumber data kita bisa berupa cetak, bisa berupa internet, YouTube, video dan sebagainya. Nah, di sini makna iman. Bapak hanya menjelaskan secara global, ya, karena proses selanjutnya adalah tadi ya, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan pengetahuan, mendapatkan suatu pengetahuan lebih. Salah satunya adalah dulu ketika di kelas 10 katakan 5W plus 1H. Ini adalah bagian daripada cara untuk mengembangkan pengetahuan. Dan pemahaman ini bisa kita bawa ke dalam kehidupan masyarakat karena itu inti daripada pengetahuan. Jadi kita belajar di sekolah, di kampus dan dimanapun, menggunakan biaya, tenaga, waktu, ya, bangun pagi, berangkat, sarapan dulu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk apa? Tentu untuknya adalah karena kita akan kembali ke masyarakat, maka bekal kita itu kembali ke masyarakat adalah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di dunia akademik. Dan ini sangat empiris, sangat aplikatif. Kuncinya di sini. Maka orang tua kita dulu itu SD aja kagak lulus, tapi mengapa mereka cerdas dalam menganalisa? Objek kita ini dari makna iman kepada hari akhir ini maunya apa? Nah, supaya mencapai tujuan kita bagaimana? Nah, kan gitu caranya. Salah satunya adalah kita nanti harus banyak membaca, menambah literasi, kemudian berdiskusi, mengungkapkan pendapat, menulis dan sebagainya, menonton video, menganalisa gambar dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada how to. Di situ ada proses. Kalau kita mengabaikan proses, jangan berharap hasilnya akan baik. Wong prosesnya bagus saja, begitu hasilnya baik. Kegiatan tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Iman itu ya berarti mengamankan, amanah yu'minu imanan asal katanya. Jadi kalau kita beriman kepada sesuatu hal, maka amankan. Secara terminologi, istilah dia definisi ini Bapak tulis semua untuk memperkaya pengetahuan. Apa definisi iman secara umum? Tambatan hati yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma menjadi laki. Iya, tambatan hati yang menggema ke dalam ucapan. Artinya mengungkapkan, ya I love you, kan seperti itu. Itu masuk ke dalam hati. Oh my God, I love you. I'm nothing without you. Dimana sudah kita tambatkan, udah sami nawa atau enggak? Ya itu iman. Nah ada 3 unsurnya tadi itu berkaitan dengan lisan, hati, kemudian perbuatan. Kiamat itu ada 2, yaitu kecil dan besar. Menurut teori fisika, coba dipahami. Sudah? Ya intinya seperti ini anak-anak. Pertama, geologi. Jadi hari kiamat itu something must be, sesuatu yang pasti. Nah, secara keilmuan, ya geologi ini berbicara
berbicara tentang perputaran bumi, terbentuknya bumi, proses terjadi dari gas yang berputar katanya. Intinya adalah bahwa geologi itu membuktikan bahwa bumi itu pasti akan berhenti. Kalau dia sudah tak lagi berputar, ya berarti dia akan habis masa putarnya. Kalau habis kegiatannya, hancur. Termasuk juga di dalam teori fisika. Dalam teori fisika ini berbicara tentang jarak matahari. Berapa jauh jarak matahari dengan bumi? 149 juta. Panasnya berapa? Kandungan panasnya? Cadangan panas matahari itu berapa? Itu panasnya. Ya. Ya, itu bisa menghasilkan cahaya selama 50 miliar tahun. Nah, sekarang dalam teori ini yang dia ingin membuktikan ternyata betul, apa tuh yang namanya kiamat itu ada. Bagaimana dia membuktikan? Kalau matahari diprediksi 500 miliar tahun mampu menghasilkan cahaya, berarti kan ketika sudah di atas itu kan tidak lagi menghasilkan cahaya. Kan itu. Nah, ketika matahari tidak lagi mengeluarkan cahayanya atau mulai meredup, apa yang akan terjadi? Ya, ini yang akan terjadi. Gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, tsunami di mana-mana. Ya, kalau demikian ya bumi hancur. Karena kita tak mungkin bisa hidup tanpa cahaya. Tetapi jangankan kita, ke gunung saja bisa meletus. Dan ini membuktikan bahwa ya kiamat itu pasti datang. Dan ini bukti indrawi terjadinya hari kiamat. Ya, peristiwa pembunuhan pada Bani Israel. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis mengamati gambar. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kelompok kami, izinkan kami di sini untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Zahara Afralin Saputri. Nama saya disebutkan. Perkenalkan, nama saya Syari Dilan Suliman. Perkenalkan, nama saya Dimas. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Cherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada teman-teman mohon dibuka dulu yang telah dibagikan oleh Bapak Guru itunya. Iya. KPB. KPB-nya. Halaman mana? Di situ teman-teman buka aja halaman 9. Oke, halaman 9. Siap. Ya. Halaman 9 katanya ya, kita buka. Ya, Pak. Jadi di halaman 9 tersebut terdapat sebuah gambar. Dan kelompok kami mengamati sebuah gambar yang nomor 1. Teman-teman bisa lihat di situ. Jadi pada gambar nomor 1 terdapat gambar sebuah penolakan uang tunai, di mana ada dua pihak yang terlibat. Setelah diamati, gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya penyogokan kepada seseorang yang merupakan bagian dari sebuah perusahaan. Namun pada gambar tersebut, seseorang yang merupakan bagian dari sebuah perusahaan menolak atas uang sogokan yang diberi oleh seseorang kepadanya. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan tidak ingin sama sekali menerima uang sogokan tersebut. Artinya pihak perusahaan ingin menjalani sesuatu dengan bersih, tanpa terlibat dengan sesuatu dosa ataupun penerimaan uang sogokan. Perlu teman-teman ketahui bahwa penerima uang sogokan sangat besar dosanya, dan orang yang menyogok bahkan pihak-pihak yang terlibat mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari gambar kita belajar bahwa jangan sampai kita terlena
termasuk laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Saum menyogok atau suap menyuap hukumnya sama bagi keduanya. Meskipun mereka menggunakan istilah hadiah, uang terima kasih dan sebagainya. Dan amalan mereka pun tidak diterima selama 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut bisa berupa sholat, sedekah dan sebagainya. Mungkin sekian dari presentasi. Intinya anak-anak bahwa RKPD yang ada di tangan kalian itu adalah semua yang ada di RKPD itu harus kalian selesaikan, ya. Namanya juga RKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Itu sudah Bapak rumuskan, ya, kerjakan semuanya. Nanti yang sudah kita upload di link yang sudah Bapak kasihkan itu. Ya, ada yang ingin tanyakan silakan. Ya, kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Bapak akan menjelaskan. Tapi kalau pertanyaannya hot, ya, tinggi, ya, sulit begitu, sehingga Bapak nggak bisa menjawabnya, maka kita kasih jempol Bapak 2,5 namanya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Ya, karena semuanya sudah paham ya. Karena di tangan anak-anak itu sudah ada bahan ajarnya, sudah ada materi ajarnya, itu semua digunakan untuk menyelesaikan KKPD. Ya. Nah, kemudian carilah referensi sebanyak mungkin, manfaatkan teknologi. Dan sebelum tutup untuk besok pertemuan berikutnya, ya, kita akan membahas tentang masih KD yang sama, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir, tetapi indikatornya beda. Nanti materi pokok kita adalah tanda-tanda hari kiamat. Ini ngeri lagi. Yakin nggak ada yang tanyakan? Alhamdulillah, bukan nggak ada yang bertanya. Alhamdulillah baru sudah paham. Oke, ingat ya, itu materi kita itu. Terakhir doa penutup majelis, kita sama-sama aja. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati dalam perjalanan, salam berkeluarga, tetap jaga kesehatan. Semakin siang semakin semangat. Bukan semakin ngantuk ya. Semakin siang semakin kalau ngantuk apa? Semakin siang semakin ngantuk. Enggak ngantuk tapi versinya. Oke, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.